Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Tujuan setelah anak-anak mengikuti perkuliahan pada hari ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menganalisis prinsip dasar penilaian, jenis-jenis penilaian proses dan hasil belajar. Indikatornya yang pertama adalah kalian sebagai mahasiswa bisa menjelaskan perbedaan pengertian antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan perbedaan tujuan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Yang ketiga, mendeskripsikan kaitan evaluasi, penilaian, dan pengukuran dalam praktik. Yang keempat, menjelaskan karakteristik penilaian hasil belajar berdasarkan kurikulum nasional. Kemudian yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip penilaian. Dan yang keenam, menjelaskan perbedaan lingkup penilaian berdasarkan kurikulum nasional. Pengertian evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas, nilai, dan arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sedangkan pengertian penilaian ialah proses yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang kinerja siswa. Dan pengertian pengukuran yaitu proses pengumpulan data secara empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kaitan evaluasi, penilaian, dan pengukuran dalam praktik. Ketika melaksanakan penilaian, guru membuat alat ukur berupa tes maupun non-tes, seperti soal-soal ujian, observasi proses pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian, guru melakukan pengukuran, yaitu mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran atau pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, angka hasil pengukuran selanjutnya dibandingkan dengan kriteria tertentu berupa batas penguasaan minimum, PAP, atau berupa kemampuan umum kelompok, PAN. Akhirnya, guru memberikan nilai yang mencerminkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan berbagai hasil penilaian pada aspek-aspek proses dan hasil belajar yang dicapai siswa, guru mengambil keputusan tentang kualitas program pembelajaran yang telah dilakukan selama kurun waktu atau semester tertentu, yang artinya mengevaluasi. Keputusan tersebut menjadi landasan untuk memperbaiki program pembelajaran pada semester berikutnya. Prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, valid. Penilaian yang dilakukan pendidik dapat valid ketika dilakukan berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur dan menggunakan instrumen pengukuran yang jelas. Prinsip penilaian yang kedua yaitu objektif. Pendidik tidak memasukkan penilaian secara subjektif. Dengan demikian, digunakan pedoman penilaian atau rubrik sehingga dapat menyamakan antara persepsi penilai dan memperkecil subjektivitas. Prinsip yang ketiga yaitu adil. Penilaian harus sesuai dengan hasil nyata capaian belajar peserta didik dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian yang keempat yaitu terpadu. Penilaian oleh pendidik adalah salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran dan mengacu pada kompetensi yang diajarkan pada proses pembelajaran. Prinsip penilaian yang kelima yaitu terbuka. Prosedur dan kriteria penilaian harus terbuka dan jelas, serta diketahui oleh pendidik dan peserta didik. Peserta didik atau pengguna hasil penilaian harus tahu proses dan acuan apa yang dipakai untuk merumuskan penilaian. Prinsip yang keenam adalah menyeluruh.
Penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan instrumen. Penilaian itu juga dilakukan sepanjang proses pembelajaran dan menggunakan pendekatan assessment as learning, for learning, dan of learning secara seimbang. Prinsip yang ketujuh yaitu sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti berbagai dengan mengikuti berbagai langkah baku. Hal ini diawali dengan pemetaan, yaitu mengidentifikasi, menganalisis capaian pembelajaran dan indikator ketercapaian. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, selanjutnya dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Prinsip yang kedelapan yaitu beracuan kriteria. Penilaian dilakukan sesuai dengan acuan kriteria minimal yang telah ditetapkan. Peserta didik yang telah mencapai batas tersebut maka dinyatakan tuntas, sedangkan peserta didik yang belum mencapai batas harus menjalani remedial. Prinsip yang kesembilan yaitu akuntabel. Hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Selain penilaian dilakukan secara sahih, valid, objektif, adil, dan terbuka, namun penilaian juga harus memiliki makna bagi peserta didik dan juga proses pembelajarannya. Ruang lingkup penilaian. Yang pertama, penilaian proses dan hasil belajar oleh pendidik atau guru. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Hal ini digunakan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan menetapkan kriteria kelulusan minimal atau KKM serta kriteria dan atau bentuk lain yang diperlukan. Ruang lingkup yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Hal ini digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional untuk mata pelajaran. Jenis penilaian berdasarkan fungsi ada 5. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Kemudian ada penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program. Kemudian ada penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian ada penilaian selektif, penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring, dan penilaian penempatan, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar. Kompetensi atau aspek-aspek yang menjadi target penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 itu ada 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, mengacu pada dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi keterampilan, yaitu mengacu pada keterampilan proses sains dan kinerja ilmiah untuk melaksanakan suatu proyek dan atau menghasilkan suatu produk. Dan kompetensi yang ketiga adalah kompetensi afektif, berkaitan dengan sikap, minat, nilai, moral, dan konsep diri. Jenis-jenis instrumen penilaian. Yang pertama, ini ada penilaian tertulis, yang mana penilaian ini menggunakan teknik pengukuran berupa tes tertulis. Kemudian penilaian lisan, yaitu pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Penilaian berikutnya adalah penilaian kinerja atau keterampilan, yaitu penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang meminta siswa melakukan tindakan atau menampilkan keterampilan tertentu
berdasarkan tugas-tugas yang diberikan. Jenis penilaian berikutnya adalah penilaian proyek, yaitu penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada siswa dalam kurun waktu tertentu. Jenis penilaian yang berikutnya adalah penilaian produk atau hasil karya, yaitu penilaian yang meminta siswa menghasilkan suatu hasil karya. Kemudian jenis penilaian yang keenam adalah penilaian portofolio, penilaian yang dilakukan terhadap kumpulan dokumen dan karya-karya siswa dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas siswa. Jenis penilaian yang ketujuh adalah penilaian sikap, yaitu penilaian terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Jenis penilaian yang kedelapan adalah penilaian diri, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Kemudian jenis penilaian yang kesembilan adalah jurnal harian, yaitu catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan siswa yang terkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku siswa yang dipaparkan secara deskriptif. Kemudian jenis penilaian berikutnya yaitu penilaian antar teman, yaitu teknik penilaian dengan cara meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur. Langkah-langkah pokok penilaian sebagai calon Bapak Ibu guru berarti kalian yang pertama adalah melakukan persiapan dengan membuat instrumen penilaian. Kemudian langkah berikutnya adalah pelaksanaan, yaitu pengumpulan data. Setelah itu yang ketiga adalah pengolahan dan penafsiran data, dan yang keempat adalah pelaporan dan pemanfaatan hasil. Saya yakin kalian siap dan pasti bisa. Saya ingatkan lagi apa yang jadi pesan ayah ibumu. Jangan malas, ingat pesan ibumu dan belajar bersungguh-sungguh. Dengar kata ayahmu dan laksanakan tanggung jawabmu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.